Selamat pagi, nama saya Kalendra Putra, saya dari kelas U, NIM saya 20104146. Di sini saya akan menceritakan sejarah singkat Pancasila. Oke, pertama sejarah Pancasila itu dimulai pada saat E.R. Soekarno menyampaikan gagasan mengenai dasar negara, di mana pada tanggal 29 Mei, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa disebut dengan BPUPKI mengadakan rapat dengan tema dasar negara. Setelah berhari-hari melakukan sidang atau rapat, akhirnya pada tanggal 1 Juni E.R. Soekarno diberikan kesempatan untuk berpidato. Dalam pidatonya tersebut, E.R. Soekarno menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia dengan sebutan Pancasila. Setelah mendengar pidato tersebut, BPUPKI memutuskan untuk membuat sebuah kelompok panitia kecil guna menyusun dasar dengan pedoman pidato yang disampaikan oleh E.R. Soekarno. Nah, untuk sejarah yang kedua ini itu dimulai dengan dibentuknya panitia 9 yang diketuai oleh E.R. Soekarno. Melalui diskusi antara panitia 9 yang dimana anggotanya adalah E.R. Soekarno, Muhammad Hatta, Habib Husno Djokro Sujoso, Abdul Qahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Marimis, Wahid Asjim, dan Muhammad Yamin, di mana tugas panitia 9 ini adalah untuk menampung usul-usul calon dasar negara. Lalu sidang kedua BPUPKI dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, di mana disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yang merupakan pernyataan awal naskah kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Nah, seperti itu. Nah, untuk sejarah Pancasila yang terakhir, di mana dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pada sejarah Pancasila yang terakhir, akhirnya dicetuskanlah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang dengan putusan-putusan penting dan menghasilkan hal berikut. Ya, seperti itu. Nah, dalam rumusan Pancasila pembukaan Undang-Undang 1945 itu berbeda dengan Piagam Jakarta, yang dimana Piagam Jakarta itu bunyinya seperti ini. Tapi di perumusan Pancasila Undang-Undang 1945 itu bunyinya seperti ini. Ya, yang berubah hanya bunyi pertama saja. Oke, sekian dari cerita saya mengenai sejarah Pancasila. Mohon maaf jika saya ada salah kata, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih.